pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam Morning Chapel pagi hari ini. Dan hari ini sebagai informasi saja adalah hari yang ke-119. Besok tepatnya pada tanggal 12 adalah hari yang ke-120. Ya, kita sudah berjalan selama 4 bulan. Kita tidak akan berhenti di hari ke-120, kita akan jalan terus sampai kuasa Tuhan, mujizat Allah dinyatakan dengan luar biasa. Nah, hari ini kita masuk sikap yang ke-8. Saya akan sharingkan sebentar tentang sikap yang ke-8. Setelah itu saya akan wrap up. Dan wrap up ini atau bungkus terakhir, ya, kebenaran terakhir ini akan membuka kita semua bahwa ucapan bahagia itu begitu so powerful, so important dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat. Saya minta tolong Yopir, jangan PPT dulu, tapi ayat dulu saja, yaitu ayat dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10, 11, dan 12. Matius pasal yang ke-5, ayat 10, 11, dan 12. Kali ini kita tayangkan karena ayatnya 3 ayat, menjelaskan satu topik, tapi 3 ayat. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, ini kita perlu tahu, ada orang yang dianiaya bukan oleh sebab kebenaran, oleh sebab kesalahan yang dia lakukan, oleh sebab kejahatan yang dia lakukan. Nah, itu lain soal. Ini adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Perhatikan ayat ke-11. Di situ dikatakan ada 3 bentuk penganiayaan. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Saudara, dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, kita tidak pernah menemukan adanya upah. Karena ingat ya, pengantar yang keempat ini hukum sebab, ini ketiga, yaitu ini hukum sebab akibat. Jadi dari prinsip sikap yang pertama sampai sikap yang ke-7 itu semua sebab akibat. Dan kita akan mengalami bahagia makarios. Yang ke-8, khusus yang ke-8, selain kita mendapatkan makarios, kebahagiaan karena diberkati dan perasaan bahagia, selain kita mempunyai kerajaan surga, Tuhan kasih bonus khusus yang ke-8, yaitu bicara tentang penganiayaan. Kalau sampai kita dianiaya karena kebenaran, Tuhan bukan hanya berikan mempunyai kerajaan surga, diberikan kepada kita, bukan hanya berikan makarios, tapi dia berikan upah di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, sikap yang ke-8 ini berbicara tentang orang yang mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, tidak kompromi. Mereka benar-benar mempraktikkan firman Tuhan. Kalau yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka baru punya kerinduan untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau yang ke-8, mereka mempraktikkan kebenaran. Dan karena mempraktikkan kebenaran, mereka harus mengalami aniaya. Nah, cuman kita perlu membedakan antara ketika kita mempraktekkan kebenaran tanpa kompromi sama toleran. Karena ada perbedaan antara kompromi sama toleransi. Kalau kompromi, kita tidak tidak mengurangi kebenaran. Kita tetap mempraktekkan kebenaran. Tapi kalau toleransi, kita mempraktekannya dengan cara yang smart. Itu sebabnya Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, tujuannya apa? Ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita juga perlu cerdik. Jangan salah ayat ini kita salah mengerti. Oh, pokoknya kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, jangan takut. Kita memang harus menderita aniaya. Tidak. Tuhan mengingatkan kita. Kita ini seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi di dalam mempraktekkan firman Tuhan, di dalam menerapkan firman Tuhan, kita perlu ingat, kita juga perlu cerdik seperti ular. Tapi tetap tulus. Jangan T-nya diganti menjadi B, jadi bulus, bukan tulus. Ya. Nah, karena itu kita perlu praktekkan.
firman Tuhan ini. Nah, jangan heran kalau kita mempraktikkan kebenaran, ada tantangan. Jangan heran. Samalah seperti Indonesia pada hari ini. Presiden Jokowi sedang melakukan pemberantasan korupsi. Tapi nggak semua orang senang. Betul kan? Ketika mau memberantas korupsi, nggak semua senang. Ada kelompok-kelompok yang nggak senang kalau korupsi diberantas. Bahkan sudah mengeluarkan statement bahwa korupsi itu merupakan sarana untuk menggulirkan ekonomi. Supaya ekonomi berjalan. Coba bayangin, korupsi merupakan bagian dari sebuah sistem ekonomi. Kan gila udah. Jadi kadang-kadang saudara, pada waktu kita mau menerapkan kebenaran, nggak heran, ada orang yang nggak suka, ada orang yang menentang. Nah, bentuk aniayanya tadi yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, yaitu ada 3. Kamu akan dicela, ini bicara secara mental. Dicela ini secara mental. Wah, apa sih kamu sok suci lo, gitu ya. Sok jujur, gitu kan. Bodoh, gitu. Nggak mau menggunakan kesempatan. Mumpung jadi pejabat, kenapa nggak pakai? Pejabat kan cuma 5 tahun. Kalau sampai turun, udah nggak ada kesempatan lagi, gitu ya. Jadi seringkali bisa dicela, bisa dikata-katain. Yang kedua adalah dianiaya. Dianiaya ini bicara secara fisik, bahkan sampai ada yang dibunuh secara fisik. Tapi tadi Tuhan udah ingatkan, kalau sampai kita dianiaya karena kebenaran, karena Yesus, karena kita mau mempraktikkan kebenaran, jangan takut. Tuhan kasih bonus, upah. Ada upah di surga. Dan yang ketiga, difitnah. Dituduh dengan berita bohong, hoax. Ya, hari-hari ini ya, nggak ada berita, wah main dituduh aja, PKI lah, ntar dituduh apa, semacam-macam lah. Ya, jadi jangan heran, kalau kita hidup dalam kebenaran juga bisa ngalami seperti itu. Difitnah, yang orang Perancis bilang boten-boten gitu, neko-neko gitu ya, yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu. Nah, oleh sebab kebenaran, artinya dalam menjalankan ibadah bisa dipermasalahkan. Contohnya siapa? Daniel. Daniel itu salahnya apa coba? Kalau kita baca di dalam kitab Daniel, salahnya apa? Dia sembahyang 3 kali sehari. Dan sembahyangnya nggak di muka umum, dia sembahyang di rumahnya loh. Itu kan private area-nya dia, di rumahnya dia. Dia sembahyang pagi, petang, malam, sehari 3 kali. Salahnya di mana? Tapi karena menjalankan ibadahnya itu, ibadah pribadi, dia nggak pernah ngajakin yang lainnya, dia nggak mempengaruhi yang lainnya, dia tidak menyinggung perasaan orang lain, tapi yang namanya orang mau menjalankan ibadah bisa dicari-cari kesalahannya. Sehingga Daniel, gara-gara ibadahnya itu, dia dituduh mau memberontak, dia dituduh melawan aturan undang-undang yang ada berlaku pada zaman itu, dan dibuang ke gua singa. Kita tahu, dia akhirnya gara-gara ibadah, bukan gara-gara korupsi. Bukan gara-gara penyimpangan, bukan. Bukan gara-gara dia melanggar PSBB, bukan. Tapi dia karena ibadah. Nah, ini orang yang mempraktikkan kebenaran, dia harus mengalami aniaya. Tapi kita lihat Tuhan melakukan pembelaan. Contoh yang berikutnya apa? Melakukan kebenaran, tidak mau kompromi untuk berbuat dosa. Contohnya Yusuf, digoda istri Potifar, tapi dia tolak. Waktu dia tolak, dia difitnah sama istri Potifar, bahwa dia yang mau memperkosa istri Potifar. Dia difitnah, mau hidup dalam kebenaran loh. Jadi jangan heran kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kadang-kadang kita bisa mengalami seperti ini. Tapi kalau kita mengalami seperti ini, Tuhan bilang berbahagia. Karena kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang yang bahagia. Karena Tuhan menyertai kita. Nah, ada 2 jenis penderitaan, ini sebagai penutup. Ada 2 jenis penderitaan. Kita menderita karena hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita mau hidup dalam kebenaran, kita menderita. Karena yang tadi, ya, dicela lah, difitnah lah, dianiaya lah, gitu. Tapi penderitaan yang kedua adalah kita menderita karena kita keluar dari kebenaran. Saudara hidup dalam kebenaran menderita, kita tidak hidup dalam kebenaran juga menderita. Karena ada hukumannya. Ketika kita menyimpang, keluar dari kebenaran,
Tuhan yang menghukum kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, orang lain menghukum kita. Nah, pilih mana, saudara? Dihukum Tuhan atau dihukum sama orang lain? Kita hidup di dalam Tuhan, mempraktikkan kebenaran, kita menderita. Bisa ada orang yang nggak senang sama kita. Tapi kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita juga menderita. Karena kita melanggar dan kita mengalami akibat dosanya. Murka Tuhan. Bahkan bisa kehilangan keselamatan. Karena itu pertanyaannya buat kita, pilih yang mana? Ya tentunya buat setiap kita, pilihlah menderita karena hidup dalam kebenaran. Ya. Nah itu adalah prinsip yang ke-8 atau sikap hidup ke-8 dari ucapan bahagia. Nah sekarang saya ingin mengemas terakhir ucapan bahagia ini dari yang pertama. Saya minta tolong Yopir untuk memunculkan ya PowerPoint-nya. Kalau boleh slide yang kedua bertahap. Oke, kita tahu yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Klik satu kali lagi. Klik satu, ya, mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita bukan karena kehilangan barang, duka cita bukan karena putus pacar, bukan ya. Berduka cita yang membawa pertobatan. Dalam kitab Roma. Di Korintus, duka cita yang membawa pertobatan. Duka cita seperti pemungut cukai yang berdoa sama di hadapan Tuhan, Tuhan aku nggak layak, Tuhan, dia duka cita. Beda sama yang orang yang berdosa sama pemungut cukai. Pemungut cukai bangga, Tuhan aku berpuasa seminggu 2 kali. Orang Farisi, maksudnya orang Farisi berdoa, Tuhan aku berpuasa 2 seminggu 2 kali, aku memberi per bulan. Ini orang yang tidak miskin di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang pemungut cukai itu orang yang berduka cita, dia Tuhan ampuni aku nggak layak, Tuhan aku nggak layak, Tuhan ampuni. Ya, ini duka cita, karena mereka akan dihibur. Klik yang berikutnya. Ya, yang ketiga, berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan dimiliki bumi, tapi mereka akan memiliki bumi. Kita tahu lemah lembut, meekness, yaitu orang yang the strength has been put under control. Jadi bukan lemah dan lembut, bukan, tapi dia punya kekuatan dan dia menaklukkan kekuatannya. Contohnya siapa? Pribadi Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, itu kata Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa pribadi orang lemah lembut, lihat kepada pribadi Yesus. Yang keempat, kita sudah pelajari yang keempat. Lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, satu kelaparan dan kehausan di mana kita punya kerinduan untuk mencari kebenaran. Yang kelima, berbahagialah mereka yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Merciful, orang yang suka rela berkorban, orang yang suka memberi, orang yang suka mengampuni. Ini orang yang murah hati, maka mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Berbagai orang suci hatinya. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan pure in heart. Jadi bukan holy suci, tapi pure, murni hatinya. Ya, orang yang murni hatinya, orang yang punya purity, maka dia akan melihat Allah. Melihat punya 2 pengertian, dia bisa melihat secara mata, kasat mata, dan itu fisikal. Yang kedua, dia bisa melihat dengan pikirannya dia. Dia bisa melihat ada tangan Tuhan yang bekerja. Di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan pribadinya, dalam pelayanannya, dia bisa melihat ada campur tangan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah atau huios, anak yang dewasa. Bertumbuh dari nepios menjadi huios, orang yang dewasa. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, saudara perhatikan, dibuka yang pertama dengan kerajaan sorga, dan diakhiri yang ke-8 dengan kerajaan sorga. Itu saya pakai huruf yang berbeda. Ya, di atas dimulai dengan kerajaan sorga, dan ditutup diakhiri dengan kerajaan sorga. Jadi 8 ucapan bahagia ini adalah prinsip kerajaan Allah.
boleh diklik sekali. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. 8 prinsip kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan untuk kita terapkan. Nah, supaya kita gampang memahami, kita ini seperti duta kerajaan sorga. Ya. Nah, duta kerajaan sorga, nah kalau supaya kita mau gampang memahaminya, saya akan memperlihatkan kita ini tentang kedutaan. Bisa tolong diklik. Ini adalah kedutaan Amerika yang ada di Jakarta, di Jalan Medan Merdeka. Stop dulu. Di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kedutaan Amerika, bangunannya baru, dan saudara lihat begitu mewah, begitu megah kedutaan ini dibuatnya. Kenapa? Karena itu representasinya negara Amerika. Nggak mungkin negara Amerika bikin kedutaannya amburadul, seenak-enaknya aja, gitu, enggak. Dan di dalamnya dikasih fasilitas yang begitu luar biasa, karena itu representatifnya negara Amerika. Dan saudara tahu di dalam kedutaan itu, semua fasilitasnya disiapkan. Dan di dalam kedutaan itu yang berlaku hukum Amerika, bukan hukum Indonesia. Walaupun itu adanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, walaupun itu adanya di Indonesia, di kota Jakarta, tetapi di dalam kedutaan itu, hukum yang berlaku itu hukum Amerika. Keluar dari pagar kedutaan baru dia mengikuti hukum Indonesia. Tapi di dalam pagar kedutaan, di dalam gedung itu yang berlaku hukum Amerika. Jadi inilah prinsip kedutaan, karena dia merupakan representasinya Amerika. Tapi berbeda dengan kedutaan, kalau kedutaan Amerika dia dengan bangunan modern. Tapi kedutaan Cina, kedutaan RRC, silahkan. Kedutaan RRC, bangunannya pun dibentuk dengan gaya RRC. Bukan terbalik, kedutaan Amerika dibentuk dengan gaya RRC, kedutaan RRC dengan modern dengan gaya Amerika, enggak. Kedutaan RRC yang di Kuningan tuh modelnya kayak begitu. Kedutaan Pakistan lain lagi, coba munculkan kedutaan Pakistan. Ini kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta. Modelnya model gaya Pakistan, saudara. Karena mereka itu representatifnya negaranya, gitu ya. Dan kedutaan Indonesia yang di Canberra, ini yang terakhir. Kedutaan Indonesia di Canberra. Nah, saudara lihat tuh di sebelah kiri itu ada kayak pura Bali, ditaruh di situ. Kenapa? Karena representasinya Indonesia dimunculkan, karena yang paling terkenal Bali kan, apalagi untuk Australia kan, dimunculkan kayak ada puranya Bali di situ. Jadi kedutaan ini merupakan sebuah representasi dari negaranya. Nah, karena itu diperlengkapi dengan segala fasilitas. Tapi tujuannya untuk mewakili negaranya. Jangan coba-coba sekali-kali menggunakan fasilitasnya, tapi untuk kepentingan pribadi, itu akan disingkirkan. Nah, jadi kita tahu bahwa gereja itu adalah dutanya Kristus. Gereja ini duta kerajaan sorga di bumi. Jadi, kalau bicara fasilitas, nggak usah diminta, saudara. Sorga pasti akan kirim fasilitasnya. Tapi kita harus melakukan tugas kita. Tugas yang kedua dari duta adalah dia melakukan misi pemerintah pusat. Ya, silakan ditampilkan slide-nya. Kedutaan Kerajaan Surga punya tugas. Tampilkan. Nah, ini kalau tadi kedutaan-kedutaan itu modelnya gedung, kalau kedutaan Kerajaan Surga modelnya seperti apa? Ya, ini prinsip hidupnya. Klik satu kali lagi, klik. Ya, berikutnya, klik berikutnya. Tugasnya apa? Ayo, klik lagi. Gereja adalah kerajaan surga di bumi. Punya 3 tugas. Silakan diklik. Tanggung jawab gereja. Sebagai dutanya, representasinya kerajaan surga, dia harus memunculkan ini. Yang kedua, jadi kedutaan-kedutaan tadi dibuat begitu bagus, kenapa? Karena dia representasi, nggak mau dong kedutaan Amerika dibikin jelek, malu-maluin negaranya. Demikian juga gereja kita nggak boleh malu-maluin kerajaan sorga. Kita harus menjadi representasi, kita harus menunjukkan kerajaan sorga itu seperti apa. Yang kedua, melakukan misi kerajaan sorga. Saudara, seorang duta, dia tidak akan menjalankan misinya sendiri, misi pribadi, enggak. Dia harus menjalankan misinya dari pemerintah pusatnya dong. Misalnya Duta Besar Indonesia, dia harus menjalankan keputusan dari pemerintah pusat, nggak bisa dari kedutaannya sendiri.
kedutaan Indonesia yang ada di Jerman gitu, terus dia melakukan mau-maunya dia sendiri. Nggak bisa, dia harus selalu kontak dengan pusat pemerintahan di Indonesia, dia harus tanya apa misinya, apa yang harus dilakukan. Dan dengan misi itu dia harus melakukan pekerjaannya. Demikian juga gereja sebagai duta kerajaan sorga, kita harus tanya misi kerajaan sorga ini apa. Kalau kita menjalankan misinya kita sendiri, nggak diakui. Sama seperti kemarin, kalau sampai ada orang yang nyelonong sendiri, melakukan tindakannya sendiri, itu dianggap oknum. Ya anggap aja ini benar ya, kasus kemarin yang Jerman, oknum dari kedutaan Jerman mengunjungi kantornya FPI. Ya, pemerintah Jerman bilang itu oknum, bukan kami yang mengutus gitu ya. Artinya apa? Kalau ada duta atau orang kedutaan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan misinya dari pemerintah pusat, nggak diakui. Makanya dari sini kita bisa tahu, kita bisa memahami Matius pasal yang ke-7. Ada orang yang bilang begini, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Kalian semua pembuat kejahatan. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang cuma menggunakan fasilitas. Karena saudara, mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang, itu adalah spiritual gift. Itu karunia rohani. Spiritual gift itu tools, itu fasilitas, itu perlengkapan yang Tuhan beri untuk menjalankan misinya dari Tuhan. Nah, ada orang sama seperti kedutaan, dikasih fasilitas, dikasih mobil, dikasih gedung yang bagus, dikasih gaji yang bagus, dikasih semua fasilitas, tapi dia tidak menjalankan misinya dari pemerintah negaranya. Ya orang ini akan disingkirin, orang ini akan dipecat. Fasilitasnya dipakai, tapi bukan untuk kepentingan negaranya. Sama seperti kita sama Tuhan. Kita gunakan fasilitas dari sorga, kita gunakan fasilitas yang Tuhan berikan, tapi kita tidak menjalankan misinya sorga. Tuhan singkirin. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 23 sampai 24, 25, 26 itu lagi bicara tentang itu, ayat itu tidak terpisah. Ayat 21 sampai 27 itu ayat itu tidak terpisah. Itu bicara tentang melakukan yang Tuhan mau, bukan melakukan apa yang kita mau. Makanya hati-hati. Aktif pelayanan belum tentu kita melakukan misinya Tuhan. Tapi kita perlu tahu, misinya Tuhan itu menjadikan segala bangsa murid, mengajarkan mereka untuk melakukan. Jadi, tugas kita ini mempraktekkan. Ngajar, kita praktekkan firman Tuhan, kita praktekkan 8 prinsip ucapan bahagia yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, dan kita ajarkan kepada mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, membawa dan memperkenalkan budaya negaranya. Jadi, bukan sebaliknya. Misalnya ya, kedutaan Indonesia ditaruh di Jerman. Itu duta besarnya sama seluruh pegawai di kedutaan, dia harus memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Bukannya dia menggunakan budayanya Jerman, bukan. Dia memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Demikian juga gereja sebagai utusan Tuhan di bumi, bukan memakai prinsip dunia, bukan pakai budayanya dunia, tapi gereja justru harus memperkenalkan budaya kerajaan sorga. Dan budaya kerajaan sorga, prinsip kerajaan sorga, itu adalah 8 sikap yang diajarkan di dalam ucapan bahagia. Itu yang perlu kita praktikkan dalam hidup kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu sebabnya 8 ucapan bahagia itu bukan cuma sekedar, oh kita tahu, oh kita seperti ini ya. Enggak, itu wajib. Itu bukan tawar-menawar. Karena Tuhan bilang gini, kalau garam sudah menjadi tawar, dia udah nggak ada gunanya lagi. Mau diasinkan dengan apa lagi? Nah, supaya garam tidak menjadi tawar, dia harus tetap mempertahankan rasa asinnya. Nah, supaya kita tidak seperti garam menjadi tawar, kita ini harus mempraktikkan 8 itu. Kalau kita mulai mengurangi dan kita tidak mempraktikkan 8 sikap prinsip kerajaan Allah yang sudah kita pelajari di dalam ucapan bahagia, kita ini seperti garam yang kehilangan rasa asin. Apalagi kalau gereja udah pakai prinsip-prinsip dunia, udah hilang sama sekali. Udah hilang sama sekali.
Jadi saudara, kita ini yang mempraktekkan 8 prinsip atau 8 sikap dari ucapan bahagia itu pasti akan tampil beda. Dan orang dunia akan lihat, wow, ini orang-orang luar biasa. Ini orang mengalami kebahagiaan yang sejati, artinya mereka diberkati. Orang dunia bisa lihat bahwa kita ini diberkati. Dan orang dunia bisa melihat bahwa kita ini bahagia, betul-betul bahagia. Perasaan kita bahagia, kita happy, bukan tanpa tantangan. Kita bisa punya tantangan, tapi kita tetap happy. Itu yang terjadi seperti Daniel, dimasukkan ke dalam gua singa, tapi orang dunia bisa melihat ada perlindungan Tuhan di situ. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tapi Tuhan, orang-orang dunia bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita bukannya mengencerkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita justru harus mempraktekkan 8 prinsip ucapan bahagia yang diajarkan Tuhan. Itu wajib kita praktekkan, supaya kita tidak seperti garam yang kehilangan rasa asin. Dan dari situ baru kita bisa bekerja, membawa pengaruh. Slide yang berikutnya. Kita dari situ baru bisa bekerja. Sesuai dengan Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi, dengan kita mempraktekkan ini, kita sebagai komunitas gereja, kita nggak boleh pakai prinsipnya dunia. Kita harus mempraktekkan 8 sikap prinsip kerajaan surga yang sudah Tuhan ajarkan. Dengan kita mempraktekkan itu, maka kita ini seperti ragi di tengah-tengah dunia. Kita membawa pengaruh, mengembang. Orang mulai mempraktekkan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat orang-orang yang diberkati. Mereka bisa melihat bahwa kita mengalami makarios. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan membela kita. Mereka bisa melihat bahwa ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempraktekkan 8 sikap yang Tuhan ajarkan. Dan mulai pengaruh itu keluar. Sehingga orang yang melihat, dia mau ikut. Dan mulai mempraktekkan hal yang sama. Dan misinya adalah, sekali klik terakhir, misinya adalah kerajaan sorga di bumi. Itu misinya terakhir. Dimulai dari kita, kelompok gereja Tuhan, 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan pertama kali di bumi dinyatakan. Makanya kalau saudara perhatikan dalam kitab Matius ada 3 kelompok, yaitu yang pertama, Yohanes Pembaptis bilang kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Yesus juga bilang kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. 12 murid Yesus juga disuruh memberitakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu sebelum Yesus disalib dan mati dan bangkit dari kematian. Tapi setelah Yesus disalib, mati dan bangkit dari kematian, lalu dia naik ke sorga, dan Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri pertama kali. Itulah kerajaan sorga yang pertama kali di muka bumi. Dan dari situ, mulai mereka menerapkan prinsip 8 prinsip kerajaan Allah. Para rasul dan gereja mula-mula menerapkan 8 prinsip kerajaan Allah. Dan mereka berkembang seperti ragi ke seluruh dunia sampai hari ini. Tapi ingat, walaupun sudah 2000 tahun, gereja tidak boleh kehilangan rasa asinnya dengan mempraktikkan 8 prinsip ini. Karena kita tidak mempraktikkan 8 ucapan bahagia, 8 sikap prinsip kerajaan sorga, kita menjadi gereja yang kehilangan rasa asinnya. Dan gereja yang seperti ini bukan gereja yang sejati. Gereja seperti ini tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Tapi gereja yang mempraktikkan prinsip 8 sikap kerajaan Allah ini, mereka yang akan membawa pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau ada orang bilang gini, oh dunia akan semakin kacau karena antikris akan menguasai dunia. Baca di dalam Alkitab kitab Wahyu. No way antikris akan menguasai dunia. Tidak. Antikris berusaha untuk menguasai dunia, tapi dia tidak tahan. Antikris cuma berusaha, dan selama 3,5 tahun dia usaha, tidak bisa dibantai habis. Dan akhirnya gereja akan menguasai dunia. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan sorga di bumi itu adalah kerajaan 1000 tahun. Dan hari ini kita adalah representasinya Tuhan. Kita adalah representasinya kerajaan sorga. Caranya gimana? Praktekin 8 sikap prinsip kerajaan sorga itu. Kita praktekin, baru kita lihat kuasanya. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Bagian kita praktekin 8 prinsip kerajaan Allah.
miskin di hadapan Tuhan, apalagi berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, murni hatinya, membawa damai, dan siap untuk dianiaya. Kita memperhatikan ini, kita bawa pengaruh yang luar biasa. Jadi saudara, apa yang kita sudah pelajari selama 6 hari ini, mempelajari tentang ucapan bahagia, ini merupakan prinsip kerajaan Allah yang wajib kita lakukan. Dan kalau saudara tahu tentang ini, waktu membaca Alkitab dari semua yang ada di dalam Alkitab, kita akan lihat selalu arahnya pasti dari 1 dari 8 itu. Nanti kalau saudara membaca Alkitab di dalam yang ayat-ayat yang lainnya, saudara ingat 8 ini pasti ada di dalam salah satu itu. Karena ini prinsip dasar yang Tuhan ajarkan melalui ucapan bahagia. Dan biarlah apa yang sudah kita pelajari selama 1 minggu ini tidak berlalu begitu saja, tapi kita renungan kembali, saudara yang sudah membuat catatan, saudara renungan kembali, kita praktekkan dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur. Selama 1 minggu ini, 6 hari kami belajar ucapan bahagia, yaitu prinsip kerajaan sorga yang Tuhan ajarkan supaya kami praktekkan. Ini bukan pilihan, tapi kami tahu Tuhan ini keharusan harus kami praktekkan. Dan kami tahu ketika kami mempraktekkan ini, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan mengalami janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan makarios, kebahagiaan sejati, dan diberkati oleh Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ketika kami mempraktikkan ini, bukan tangan kami lagi yang bekerja, tapi tangan Tuhan yang akan bekerja. Karena kami akan melihat Tuhan, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tidak mau tercemar dengan prinsip-prinsip dunia, tapi kami mau memakai prinsip-prinsip kerajaan surga ini. Mampukan kami, urapi kami, supaya kami dimampukan untuk mempraktikkan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih, jadikan kami representatif, jadikan kami duta-duta kerajaan surga yang tidak kompromi, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan dimampukan melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih, mari angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, yang selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah habis-habisnya, selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu memberikan kepada kita damai sejahtera, yang melampaui segala akal, sukacita, kebahagiaan, akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita. Dan juga penyertaan Roh Kudus yang membangkitkan kepada kita hikmat, yang memberikan kepada kita kepekaan untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus, yang memberikan kepada kita kemampuan dan kuasa untuk apa yang kita kerjakan menjadi berhasil, akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin.